Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan istiqomah kepada kita. Semoga ini merupakan jalan dari Allah untuk kita untuk menuju kemudahan di dalam beramal, dan mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan semoga kita dikasih kemudahan di dalam beribadah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa mengamalkan. Dan ini merupakan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan menjadi jembatan kita untuk menjadi kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dilanjut. Iya. Monggo Mbak Susi bisa dibaca. Monitornya di dulu ya ini. Ini terjemahan harfiahnya, Dok. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung artinya ya. Tuhan berfirman, "Pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Iya. Ini maksudnya terhadap iblis ya? Iya. Jadi Allah memerintahkan iblis untuk pergi, lalu kalau ada yang mengikutinya maka itu jalannya adalah neraka jahanam. Betul. Waktu Adam diciptakan, Adam pun diusir dari surga, plus iblis pun diusir. Jadi si iblis itu sekarang ini di dunia, dan iblis yang menggoda Nabi Adam sampai sekarang dia belum mati. Karena ditangguhkan oleh Allah, nanti matinya dia ketika dibangkitkan, bukan hari kiamat. Di dalam surat Al-A'raf bahwa dia nanti dimatikannya setelah hari kebangkitan. Maka iblis ini seolah-olah leluasa untuk menggoda anak cucu Adam supaya dia artinya tidak sendiri di dalam neraka. Ingin ada teman, yaitu garapan dia itu adalah anak cucu Adam. Tapi anak cucu Adam yang mana, dan nanti di sini dijelaskan, dan apa perangkap yang diberikan oleh si iblis. Maka di sini Allah memerintahkan kepada si iblis, izhab, pergilah kamu. Maksudnya pergi kamu di sini, turun dari surga menuju bumi. Famang tabi'aka minhum, maka barang siapa yang mengikuti jejakmu di antara mereka, yaitu di antara anak cucunya Nabi Adam, fa inna jahannama jazauhum, maka sesungguhnya jahanam itu adalah balasan bagi kalian. Jazaan maupuro, yaitu balasan yang cukup, karena tidak ada lagi surga neraka yang paling dahsyat, yaitu adalah neraka jahanam. Maka cukuplah jahanam bagi orang yang mengikuti jejak-jejak setan. Lo ada pertanyaan, Lo? Siap. Iya, kalau di dalam surat ini kan jelas ya bahwa antara iblis dan manusia itu artinya di sini jelas iblisnya itu menggoda ya, berusaha untuk menarik atau mencari teman untuk ke neraka. Tetapi di dalam keseharian ini kita kan tidak tahu iblis yang mana, lalu godaannya seperti apa, itu yang ini ya. Ya, sulit di. Nah, untuk mengetahui perangkap apa saja yang diberikan oleh si iblis kepada anak cucu Adam itu, dan bagaimana cara kita sebagai hamba Allah yang bisa membedakan
mana perangkap iblis dan mana itu yang benar-benar ajakan dari Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran dan sunnahnya, maka disitulah akan nampak. Sebagaimana kemarin di dalam Bulughul Maram kan jelas, la tagdob, mulai jangan marah, jangan menggunjing orang, kemudian jangan berburuk sangka. Nah itu semua kalau diikuti oleh keinginan kita, itulah yang dikatakan perangkap iblis. Maka ketika kita menjauhi dari hal-hal yang kemarin disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, insya Allah berarti kita bisa menahan hawa nafsu sebagaimana di dalam surat An-Nazi'at disebutkan, paman khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Paman khofa maqama rabbihi, maka barang siapa yang takut terhadap aturan-aturan Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sorga lah bagi dia tempatnya. Wa nahan nafsa anil hawa sebelumnya, dan dia menahan, mencegah nafsunya tidak mengikuti kehendak-kehendak yang itu memang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka seandainya seorang hamba itu jauh dia dari Al-Quran dan Sunnah, artinya dia tidak memahami, yang nggak tahu bahwa itu merupakan perangkap. Maka insya Allah nanti secara pelan-pelan kita akan tahu mana yang dikatakan perangkap setan dan mana yang termasuk ajakan Allah. Dan itu nanti di ayat selanjutnya juga akan dijelaskan oleh Allah. Monggo Bu Susi. Ya, artinya perangkap iblis itu bersembunyi di balik hawa nafsu ya, Ustazah? Ya. Dan seolah-olah si iblis itu tahu irama hati manusia. Nah, ketika manusia itu tidak punya filter di situ, maka boleh jadi dia akan terjun ke dalam ajakan si setan. Ya, gini, apa namanya, hawa nafsu ya, seperti marah ataupun berusaha berbohong atau apa, itu kan antara hawa nafsu dan iblis ya, Ustazah? Ya, jadi nanti kita bisa mengetahuinya baik dari perkataan ataupun amalan. Yang perkataan itu, jadi intinya kembali ke takwa itu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dilanggarnya, maka itulah merupakan perangkap iblis. Seperti mohon maaf, masalah perjinahan, masalah riba, masalah dia termasuk yang haram dihalalkan seperti judi, minum-minuman keras dan lain-lain sebagainya. Seandainya manusia itu mengikuti hal-hal tersebut, itulah yang dikatakan perangkap iblis. Maka ketika dia mengikuti perangkap iblis, maka kena dengan ayat 63 itu. Fa inna jahannama jazauhu, maka neraka jahanamlah balasan bagi kalian. Itu cukup balasan dari Allah. Monggo Bu Susi. Iya, ini Ustazah, saya punya pengalaman itu ketika kita itu membiarkan orang lain untuk melakukan melakukan sesuatu yang tidak adil gitu ya terhadap kita. Kita kan marah ya, ada marah itu ya. Nah, di situ marah itu apakah hawa nafsu atau suara hati? Jadi pembelaan. Ya, kita tahunya di situ bahwa itu pembelaan dan suara hati ataupun kita terjerumus ke dalam hawa nafsu sebagai ajakan setan. Kita dikembalikan ke dalam keterangan
Al-Quran dan Sunnah. Apakah ketika kita menyampaikan sesuatu itu, apakah ini bertentangan enggak dengan Al-Quran? Bertentangan enggak dengan perintah Rasulullah? Maka seandainya kita bertentangan berarti kita terjerumus. Tapi ketika kita dalam suatu permasalahan yang itu kita menuntut keadilan atau mempertahankan harta kekayaan kita yang dirampok, oh ternyata ketika kita di situ marah, ketika di situ kita membela diri, berarti ada perintahnya. Bahkan itu termasuk jihad. Oh berarti ini tidak termasuk perangkap setan. Ya itu. Jadi kita tetap rujukannya harus tahu gitu. Mana itu yang diridhoi oleh Allah dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Oke. Ya, jadi artinya marah yang diridhoi Allah itu yang sesuai dengan tuntunan gitu maksudnya ya. Nah, betul ya. Nah, maka dari itu kita wajib talab ilmi kembali lagi. Ya. Untuk menuntut ilmu itu wajib supaya kita paham. Ya. Monggo. Lanjut, Dokter Dia bagaimana Dokter? Lanjut, ya siap. Oke. Ayat berikutnya. Mau tanya. Monggo Dok. Ya, jadi tadi kan sebetulnya jelas kalau iblis itu segala sesuatu yang kita tidak mengikuti aturan Allah gitu ya. Ya. Yang diridhoi Allah gitu kan. Nah, persoalannya adalah kita harus paham mana yang diridhoi dan mana yang tidak, yang itu tersebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Persoalannya adalah bagaimana kita paham apa di dalam Al-Quran itu secara menyeluruh sehingga kita tidak mengikuti jalurnya iblis. Karena kan tidak semudah itu kita memahami dengan baik isi seluruh Al-Quran. Dengan cara mengaji step by step. Istiqomah. Ya, betul. Ayat demi ayat kita pahami dan memang harus tidak bisa kalau tidak ada ilmunya untuk memahami Al-Quran. Tentunya harus ya ini seperti kita ini alhamdulillah dikasih oleh Allah jalan untuk mentadaburi Al-Quran. Ini merupakan wadah an-nur ini bagi kita sehingga yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Kemudian rujukannya, kitabnya kitab apa, hadisnya hadis apa, jadi harus jelas. Yaitu dengan istiqomah insya Allah. Dengan istiqomah, karena kalau umpamanya kita baca satu surat dan kita terjemahkan pada waktu itu tidak akan bisa dipahami secara mendalam. Tapi ketika kita mentadaburi satu ayat insya Allah kita akan paham, dan insya Allah ketika kita sudah paham kita kembalikan kepada Allah untuk minta pertolongan. Sebagaimana oleh Rasulullah diajarkan, masalah ketaatan aja kita harus minta tolong kepada Allah. Sebagaimana di dalam hadis sudah saya sampaikan dan waktu itu pun oleh Dokter Dia sudah disampaikan di dalam Bulughul Maram di dalam bab tentang sifat sholat. Pertamanya Rasulullah kepada sahabat, wahai Mu'adz, janganlah kamu tinggalkan di belakang, maksudnya setelah selesai kamu sholat membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu, dan bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk selalu ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan pun berdasarkan ilmu yang telah kita dapati, maka itu pun kita harus mohon pertolongan kepada Allah. Karena kita sebagai orang yang lemah, nggak usah sombong gitu. Maka di situ kita harus tawadhu betul-betul, merendahkan diri kepada Allah, mohon keridhaan Allah dan mohon bimbingan Allah. Kemudian Rasulullah pun di hadis lain mengajarkan juga masalah doa-doa, yaitu ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati,
utuhkanlah, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Terus banyak lagi, Allahumma musharrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-bolakan hati, mohon dipalingkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Jadi apapun atas izin Allah kita di dalam melaksanakan ketaatan. Walaupun kita paham, kita mengetahui kalau di situ ada kesombongan, kaya dalam artian ibadahnya pun insya Allah tidak akan diterima karena riaknya itu, karena sombongnya itu. Tapi ketika dia mohon kepada Allah dengan harapan amalan kita diterima dan ada pertolongan dari Allah untuk bisa istiqomah, insya Allah kita akan dijauhkan dari setan. Begitu, Bunda? Ya. Paham. Terima Dokter Dia. Ya, siap. 64 Mbak Tuti ya, monggo ya. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bagaimana? Jadi artinya kalau tidak salah ini kan kita harus hati-hati karena jalannya iblis atau setan itu dari harta dan anak-anak kita agar kita bersekutu dengan mereka. Itu antara lain mungkin ya. Di sini ada kalimat wastanfiz manistatota minhum bisautika. Dan godalah si manusia itu, ada kalimat bisautika dengan suaramu. Oh, Menurut Ibnu Katsir, Al-Mujahid mengatakan bahwa yang dikatakan suara di sini adalah dengan hiburan dan nyanyian yang membuat mereka itu lupa diri terhadap zikrullah. Ternyata realitanya betul. Coba kalau dokter perhatikan, Bunda-bunda memperhatikan, itulah yang melalaikan manusia. Jadi di sini kalimatnya wastafziz manistatota. Silahkan godalah manusia yang kamu mampu minhum di antara mereka bisautika dengan suaramu. Nah, dengan suaramu itu artinya dengan di dalam Ibnu Katsir dikatakan sekali lagi bahwa dengan hiburan dan nyanyian yang membuat mereka itu terbuai dan lupa diri untuk zikrullah. Coba dengan musik, mohon maaf, antara kalau diadakan pengajian baru juga 5 menit, sudah datang ngantuknya dan rasa hati pun berat untuk melangkahkan ke majelis taklim. Tapi ketika konser, mohon maaf, sampai sekian juta pun tiketnya penuhnya minta ampun, berdesak-desakan. Sebulan itu belum hari haknya sudah habis itu tiket. Nah, di antaranya itu bisautika dengan jelas ini kalau kita paham. Di antaranya itu. Monggo, ada yang mau bertanya tentang masalah itu dulu? Jadi salah satu alat setan untuk menggoda itu dengan suara-suara enak itu ya. Saya juga suka. memukau. Ya, dengan nyanyian, dengan hiburan-hiburan, termasuk hiburan permainan apapun, ya, termasuk di situ. Maka akhirnya manusia itu bukannya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, tapi dengan musik dan musik. Ketika galau, nyetel musik. Ketika bingung,
memperdengarkan musik dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan musik dan musik, hiburan dan hiburan. Ketika dia itu ada sakit hati, ada kesedihan, ada kesepian, bukannya kembalinya kepada Allah, tapi setan di situ merasa bangga, merasa senang bahwa ini orang dalam keadaan sepi, maka digoda, yaitu kembalinya dengan musik, kembalinya dengan hiburan, maka lalailah dia di dalam melaksanakan zikir. Itu diantaranya, Bunda, dokter, diantaranya itu. Ya, seperti tapi di sini kan ya Ustazah tidak berdosa kalau kita menikmati musik, karena sekarang ini musik kan banyak yang dari mana itu yang musik-musik religi lupa siapa itu Jihan siapa itu lagu-lagunya bagus, itu mengambil dari ayat-ayat Al-Quran atau sholawat, itu kan juga bermusik ya Ustazah, gimana? Untuk untuk kita membedakannya, kalau toh musik apapun yang menjadikan kita terlena dan malah menjauhkan diri untuk ibadah kepada Allah, itulah. Iya. Maka ada sebagian, mohon maaf, yang beliau itu mengatakan yang betul-betul itu sampai musik itu diharamkan, sampai seperti itu. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, sampai musik itu diharamkan, maka sama sekali musik itu tidak boleh. Ada yang mengatakan sebagian, tapi tidak semuanya. Tapi selama itu ada, kalau mohon maaf secara pribadi saya, kan mohon maaf otak kita juga kan ada yang kiri dan yang kanan seperti itu. Dengan adanya kita ada hiburan berarti ada refreshing lah. Akan tetapi jangan sampai terbuai. Jangan sampai itu melupakan. Ya waktunya hiburan, boleh refreshing hiburan, memang itu untuk penyegaran. Kata Rasulullah juga, segarkanlah dirimu. Jadi artinya untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Akan tetapi jangan sampai ya terus-terusan di situ gitu. Dibandingkan dengan jangan sampai lupa diri. Iya, jangan sampai lupa diri. Kalau istilah saya itu sederhana, waktunya sholat, kita sholat, waktunya Allah memberikan rizki, kita bersodakoh, waktunya kita ngaji, waktunya kita hiburan. Waktunya tetap itu, semuanya itu ada haknya masing-masing. Insya Allah seperti itu. Ya, artinya di sana peluang terpeleset mengikuti atau terlena itu besar ya Ustazah. Ya. Tapi boleh ya. Ya. Tidak betul. Ada, kata saya juga, ada sebagian yang mengharamkan. Seandainya itu menjadi maksiat terus-terusan bagi kita sehingga lupa diri, itulah yang tidak boleh. Ya. Belum selesai ini, monggo kalimat selanjutnya Bu Susi, belum dibaca lagi. Wajib alahim failika yang bawah, yang kerahkanlah pasukanmu Mbak Tuti. Ya, sebentar. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka, harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Nah, ini padahal setan itu, padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Kerahkanlah terhadap mereka itu, ya Allah itu menyuruh silahkan kamu kalau mampu, kerahkan tuh sama pasukan-pasukan kamu. Kan setan itu tidak satu gitu kan, banyak. Nah, maka dari itu kerahkanlah golongan kamu, anak cucu keturunan kamu itu supaya menggoda manusia. Nah, manusia yang tergoda, terlena itu kan di dalam dengan masalah hiburan, dengan masalah musik, diantaranya korelasi dengan kalimat sebelumnya. Mereka itu
berbondong-bondong dalam pergi ke tempat hiburan dengan menyaksikan konser-konser tersebut, dengan ada yang bernaik kuda. Kalau dulu kan kalimatnya naik kuda karena belum ada kendaraan seperti sekarang otomotif. Maka hendaklah kamu mengerahkan untuk mendatangi hiburan-hiburan tersebut. Itu banyak orang yang mendatangi dengan kendaraan, dengan berjalan kaki, tergantung situasi kondisi mungkin untuk mendatangi tersebut. Kemudian wasyarikum bil amwali wal auladi, hendaklah kamu berserikat di dalam harta. Yaitu, jadi hartanya itu bukan dijadikan untuk mendekatkan diri, mencari ridho Allah, tapi justru hartanya itu terbuang-buang, sia-sia, jauh dari mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri kepada Allah. Nah, dengan adanya membayar konser seperti itu, dan yang dilihatnya juga, mohon maaf, telanjang-telanjang, ya sudah pastilah, itulah yang dikatakan perangkap setan, jauh dari dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sini kalimatul auladi, anak-anak. Nah, anak-anak juga boleh jadi ini anak-anak yang hasil dari perjinahan, maka di situ mereka pun berkumpul dan berkumpul. Akhirnya karena orang tuanya pun seperti itu, maka didikan kepada anaknya pun nggak jauh dari seperti itu. Kita bukan melihat di sisi intern kita, tapi kita melihat secara makro gitu. Orang-orang yang tidak beragama Islam, bagaimana kehidupan mereka. Nah, kalau dokter dia istilahkan itu hedonismenya itu di situ kumpul gitu. Wama ya, dan janjikanlah kepada mereka. Jadi dibuat janji. Kamu kalau datang ke sini, ya ini ada unsur setelah saya menyaksikan konser, kalau saya melaksanakan ini dan itu yang terhadap maksiat, maka akan timbullah rasa senang hati, rasa bahagia. Nah, padahal dijelaskan oleh Allah, wama ya'iduhumu syaitonu ilal gururon katanya. Dan tidaklah janji yang dijanjikan oleh setan itu kecuali hanya tipuan belaka. Jadi kalau toh dia mendapatkan rasa bahagia pun bahagia sejenak dan bahagia yang menjauhkan diri dari Allah. Sudah lupa sholatnya, ibadahnya, sodakohnya sudah lupa. Ya itu diantaranya. Tapi mohon maaf kalau misal kita menonton konser dengan catatan sebetulnya kita membeli tiketnya tidak mengada-ada dalam artian kita mampu membeli. Terus yang kedua, kita tetap melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah, misal tetap sholat 5 waktu, tetap mengaji, tetap melaksanakan sholat sunat sunnah. Kan gimana? Ya. Kalau seperti boleh artinya, jadi ya. Kalau kita menikmati konser itu hanya sekedar menikmati untuk refreshing saja. Refreshing. Untuk hal-hal yang memang kita harus dekatkan diri kepada Allah, kita tetap lakukan semua. Gimana? Ya. Terus kita kan punya pilihan di situ. Konser yang akan tampil itu konser seperti siapa? Apakah konser itu yang kita lihat itu hal-hal yang maksiat atau bukan? Jadi banyak ini sangat kompleks gitu. Kalau yang dilihat itu mereka ya yang tampilnya itu mohon maaf ya telanjang-telanjang seperti itu. Nah, kita kembalikan ke dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah yang saya lihat ini boleh enggak? Gitu kan? Kalimatnya boleh enggak saya menonton ini? Harus seperti itu. Yang dilihatnya itu apa dan bagaimana? Ya itu kembalinya ke situ. Enggak akan kita bisa sempurna dan kita enggak akan bisa bebas hidup di dunia ini karena memang hidup ini adalah ujian bagi kita. Mana yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dan mana yang tidak. Di dalam hadis disebutkan, saya akan menyampaikan, tapi yaitu sebelumnya saya terangkan yang tadi bahwa yang dilihat itu boleh enggak. Nah, kembalinya ke dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mana yang beruntung?
yaitu alazinahum fi sholatihim khoshi'un, yang apabila dia melaksanakan sholat ada kekhusyuan. Jadi menghadirkan hati di situ. Yang kedua, wa anil lagwi muridun, dan sesuatu yang sia-sia, ya baik sia-sia untuk diucapkan, sia-sia untuk dilihat, atau sia-sia ya untuk dikerjakan. Maka seumpamanya itu memang sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan yang dilihat itu adalah merupakan maksiat menurut agama, maka mu'ridun, hendaklah kamu berpaling gitu. Maka itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman yang sempurna. Itu di dalam surat Al-Mu'min. Di dalam hadisnya saya sampaikan, mohon maaf saya menyampaikan, cuma satu hadis, insya Allah. Monggo dokter ya, barangkali bisa dibuka di monitor. Monggo dok, dokter yang baca. Mbak Halo? Tutik monggo. Mbak Tutik langsung monggo. Ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir radhiyallahu anhu Allah. katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan engkau semua itu adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Kemudian banyaklah belalang dan kupu-kupu yang jatuh ke dalam api tadi. Sedangkan orang itu mencegah binatang-binatang itu jangan sampai terjun di situ. Saya ini yakin Rasulullah SAW adalah seorang yang memegang, mengikat celana serta sarungmu semua agar tidak sampai engkau semua terjun ke dalam neraka. Tapi engkau semua masih juga hendak lari dari peganganku. Riwayat Muslim Al-Janadib, ialah seperti belalang dan kupu-kupu dari golongan binatang kecil yang terbang. Sedangkan Al-Hujat adalah jamaknya hujah, artinya tempat mengikatkan sarung atau celana. Paham, Bunda? Paham sedikit. Saya jelaskan. Rasulullah SAW bersabda, masali wa masalukum, perumpamaan aku dan kalian itu kepada umatnya. Perumpamaan aku dan kalian itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Nah, orang yang menyalakan api, kemudian si api tadi didatangi oleh belalang-belalang, kupu-kupu, binatang-binatang kecil itu. Maunya itu masuk ke dalam api, tapi si orang tersebut yang menyalakan api itu sudah menghalau. Nah, aku ini adalah Rasulullah yang memegang tali kekang kalian. Artinya apa? Umat-umat Rasulullah itu diikat oleh aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran dan yang disampaikan oleh sunnahnya lewat beliau. Artinya, sesuatu yang belum jelas di Al-Quran, maka dijelaskan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Maka ketika orang tersebut mengikuti dan mau dipegang oleh Rasulullah, maka insya Allah dia tidak akan jatuh ke dalam neraka. Tapi kata Rasulullah ini di akhir-akhir ini, masih ada orang yang mau menjerumuskan diri ke dalam neraka, katanya gitu. Sampai seperti itu. Dan memang realitanya, mohon maaf, seperti itu gitu. Kata Allah terutama di dalam masalah tauhid, jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan kamu syirik. Yang harus kamu sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bawa karab sendiri. Gak mau dia memeluk Islam.
Maka dari situ seolah-olah apa yang dia anut itu benar, bahwa seolah-olah yang dia anut itu hidayah gitu. Jadi akhirnya mereka kepada orang Islam pun mengatakan sesat. Nah, sampai seperti itu yang dikatakan di dalam masalah tauhid. Begitu pula hal-hal di dalam masalah yang lain-lainnya. Mungkin dia itu bisa jadi mengaku seorang Islam, tapi di dalam disuruh untuk melaksanakan sholat, tidak sholat. Begitu dikasih rezeki oleh Allah, dia tidak memperhatikan mana yang harus dikeluarkan zakatnya, bagaimana ukuran zakatnya. Banyak orang Islam yang tidak paham. Saya harus mengeluarkan zakat ini kapan? Dan bagaimana caranya, banyak yang belum paham. Boleh jadi mungkin di dalam sholat pun bagaimana, di dalam wudhu pun nggak paham. Kemudian masalah puasa pun demikian. Banyak di bulan Ramadan, padahal dia itu Islam, tapi tidak melaksanakan puasa. Padahal Rasulullah itu sudah mengekang semuanya. Dipegang itu dalam artian semua hamba-hamba Allah ini, semua umatnya itu dikasih dasar-dasar hukum yang apabila dia taat terhadap aturan-aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah tidak akan masuk ke dalam neraka. Tapi masih ada orang yang nggak mau ditahan oleh Rasulullah. Begitu. Bagaimana, Bu? Ya. Monggo, Dokter Dia bagaimana, Dok? Ustadzah, ini ada yang chat dari chat ya. Dari chat ini Cut ya. Halo Cut, Assalamualaikum Cut. Saya bacakan ya Ustadzah ya. Monggo. Ustadzah dan sisa semua, kalau saya pribadi memaknai suara itu sebagai rayuan, bukan musik saja. Karena bermusik juga bisa sebagai sarana mencari nafkah yang halal. Ini bagaimana Ustadzah? Saya kembalikan, yang saya sampaikan itu adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam Ibnu Katsir itu Ibnu Abbas telah mengatakan sehubungan dengan ayat makna firman-Nya. Kalimat yang tadi, dan godalah, bujuklah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Bahwa makna yang dimaksud ialah setiap penyeru yang menyeru manusia kepada perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud itu ialah dengan hiburan dan nyanyian yang membuat mereka terbuai dan lupa diri. Yang saya sampaikan, mohon maaf, bukan pendapat saya, tapi boleh Bunda-Bunda membuka tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang beliau ini dikasih kelebihan oleh Allah di dalam memaknai ayat demi ayat. Maka ketika kita memahami ayat, nggak boleh kita menggunakan dengan masalah-masalah dengan IQ-nya, dengan pikiran kita. Gitu. Jadi kita itu harus ittiba kepada orang-orang terdahulu. Jadi bagaimana beliau ini, sahabat itu memaknai ini bagaimana? Maka kita ketika menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu harus didampingi dengan tafsirnya. Baik itu tafsir yang dari Pak Quraisy Shihab, pokoknya para ulama, dari Ibnu Abbas, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Al-Zikr, banyak sekali. Tafsir Al-Qurtubi, silahkan. Yang saya sampaikan itu dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan seperti itu. Dan begitu saya lihat dari segi realitanya, iya. Dan termasuk rayuan-rayuan tadi, ya juga, itu termasuk. Salah satunya itu. Sekarang begini, ketika diadakan suatu konser, suatu hiburan, apakah umat itu tidak dirayu? Ya pasti dirayu dong. Dengan kalimat apa? Konser ini loh, bagus loh ini dari ini. Saya pun belum pernah. Ini didatangkan dari negeri lain. Ayo kita coba dan coba. Gitu tuh. Apakah itu bukan merayu? Gitu. Monggo, bagaimana Dok? Ya, jadi ini tampaknya ini Allah itu mengizinkan iblis untuk menggoda kita, sekaligus ini memberi tahu kepada kita di mana kira-kira tempat yang kita bisa tergoda ya. Bisa dari itu atau musik, bisa dari harta kita, anak-anak kita, seperti itu ya. Betul. Dan kalau kita berpergian itu kemana,
kemana dan mau ngapain begitu ya. Itu tempat-tempat yang bisa membuat kita itu terjerumus begitu ya. Ya, akan tetapi di ayat lain dikatakan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dia itu beriman, nah, maka dengan keimanannya itu Allah akan memberikan furqan kepada dia. Artinya ketika dia itu mentadaburi Al-Quran, ayat demi ayat dipahami, insya Allah dengan demikian maka dia akan tahu mana yang perlu saya lihat dan mana yang tidak perlu saya lihat. Apakah yang saya lihat ini ada manfaatnya? Apakah yang saya ucapkan ini ada manfaatnya? Dan apakah yang saya lakukan ini ada manfaatnya? Artinya manfaat yang akan mendatangkan dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Artinya manfaat itu bukan manfaat secara duniawi saja, tapi ada unsur manfaat ukhrawinya. Itulah orang-orang yang beriman. Gitu. Maka suatu saat, mohon maaf, ketika orang itu dia itu doyan sekali di dalam masalah nonton konser kayak hiburan kayak bahkan dia itu sampai lalai untuk melaksanakan sholat. Tapi ketika orang itu mendapatkan hidayah dari Allah dan dia istiqomah mempelajari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya untuk apa saya nonton ini? Wong tidak ada manfaatnya bagi saya. Kalau toh manfaat dunia berarti akhirat di situ level nanti saya gitu. Jadi artinya ketika dia nonton seperti yang kita lihat, yang dilihatnya juga telanjang-telanjang, apakah mata kita ini nanti tidak akan dihisab dengan adanya melihat seperti itu? Yang kedua, harta yang kita belikan untuk masalah tiketnya itu, apakah tidak dihisab oleh Allah? Bahkan itu kan kalau kita tahu masalah ilmunya, seorang hamba itu nanti tidak akan bergeser di hadapan Allah sebelum ditanya dari 4 perkara. 1, masalah umur. Tentu korelasinya dengan waktu. Digunakan untuk apa? Apakah selama 24 jam itu dipakai apa? Gitu. Apakah dengan mendekatkan diri kepada Allah atau memang tambah jauh dari Allah? Yang kedua, dari masalah hartanya. Dipakai untuk apa? Nah, itu kan ditanya nanti. Yang ketiga, masalah ilmu. Ilmu yang didapatkan itu ilmu apa? Dan dipakai untuk apa? Yang keempat, masalah lusuhnya badan kita. Selama kita hidup di dunia ini, lusuhnya, capeknya, lelahnya badan kita dipakai apa? Gitu. Apakah ketika kita nonton seperti hiburan, seperti ya pokoknya intinya hal-hal yang bermaksiat. Tapi umpamanya kan kita punya pilihan untuk mencari hiburan itu tidak hal seperti itu aja. Seperti kita mohon maaf mengajak keluarga untuk ke tempat rekreasi, kemudian di tempat rekreasi kan terhibur juga kita dengan keluarga. Maka ketika kita ke tempat rekreasi yang di situ kita termasuk tadabbur alam, maka insya Allah rezeki yang kita keluarkan itu menjadi ibadah bagi kita. Karena dengan adanya kita memakai materi tersebut nanti akan menjadi bahagia untuk keluarga. Insya Allah akan mendapatkan pahala malah seperti itu. Nah itu diantaranya. Jadi banyak pilihan-pilihan yang memang itu akan mendapatkan manfaat ukhrawinya bagi kita. Monggo, bagaimana? Bunda, dokter bagaimana? Ya Ustazah, yang paling nakutin itu kan kalau kita tidak punya uang, kalau kita pas tidak punya uang itu enak ya, kita tidak bakal ditanyain. Tapi kalau kita punya uang, ya ada pilihan itu. Aku ya pengen nonton konser, tapi sebelah ini pas orang yang mau apa kayak misalnya minta sumbangan atau apa yang memang Betul. harusnya itu kayak gitu loh, pilihan yang kayak gitu itu nanti ya. Itu yang nakutin itu kan gitu ya. Atau begini, waktu. Saya ini lagi bete banget. Kayaknya kalau nonton itu enak. Iya, enak nonton gitu. Tapi nanti juga ditanya tapi ya, kenapa kok enggak pilih baca Quran? Padahal di situ katanya Quran itu kan juga bisa untuk pengobat bete gitu ya. Ya, kalau gini gimana? Kita baca Quran dulu baru nonton. Terus baca Quran setelah
Nanti kalau ditanya begini sama Allah, kamu baca Qur'annya berapa lama? 5 menit. Kamu nontonnya berapa lama? 1 jam. Ya, dengan adanya keterangan-keterangan yang saya sampaikan kepada Bunda, dokter menjelaskan itu betul itu, Dok. Jadi yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Jadi dari situ kan kita punya filter akhirnya, punya pilihan. Nah, nanti kita ragu-ragu. Nah, dari timbul ragu-ragu itu, akhirnya insya Allah, makin lama makin istiqomah. Insya Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Yakin saya. Kena tutun juga. Dulu nggak kepikiran, iya sumpah betul Ustazah ya. Sholat iya, nonton iya, cuma berapa jam yang dibuat untuk ke arah Allah, berapa jam yang untuk dunia itu ya. Iya. Terus tolak ilmunya, ya mengkaji, mentadaburinya sudah berapa banyak gitu. Oh iya. Kompleks, Dok. Iya, betul. Ya, pelan-pelan saja. Betul. Step by step insya Allah. Step by step, Istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Monggo, ada yang masih belum jelas? Sampun, lanjut ya, Ustazah. Ya, monggo, dokter dia dilanjutkan di ayat selanjutnya. Ya, 65. Mbak Uria, monggo. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi meskipun Allah itu mempersilakan iblis untuk menggoda, Ya. tapi bila itu tidak seizin Allah, maka mungkin ada hamba-hamba yang terlindungi, terjaga. Ya. Apakah begitu yang dimaksudkan? Ya, hamba yang mana yang dijaga? Tentunya hamba yang takwa. Hamba yang memperhatikan apakah yang saya lakukan ini Allah ridho enggak? Apakah yang saya lihat ini Allah mengizinkan enggak untuk saya melihat ini? Padahal menurut hawa nafsu saya ini adalah hiburan bagi saya dan ini akan mendatangkan bahagia di hati saya. Tapi apa yang kita cintai belum tentu Allah ridho. Nah, gitu. Maka ketika kita di situ wanahan nafsa anil hawa, maka ketika menahan hawa nafsu dari hawa-hawa yang seperti ajakan tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah tempat bagi kamu. Nah, di situ kita menggergetkan hati. Betul. Bagaimana, Bun? Jadi kita mesti bisa ibaratnya sadar bahwa kalau sudah mengarah duniawi, mengingatkan diri sendiri untuk kembali. Seperti itukah Ustazah? Ya, betul. Kita perhitungkan. Ada manfaatnya enggak untuk akhirat kita? Karena semuanya kita, apapun panca indera kita, dan materi yang kita miliki, semuanya akan dihisab oleh Allah. Untuk lebih jelasnya, monggo dokter dia yang berkaitan dengan ini, An-Nazi'at tadi. Surat An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati Qorqa. Setelah An-Naba, setelah Amma Yatasa'alun di juz ke-30. Insyaallah. Apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at. 30 ya. Kalau suratnya itu An-Nazi'at itu 9. Iya. Iya, Ayatnya mulai dari 35 sampai 41, tapi pendek-pendek ini. Iya. Monggo Mbak Uria. 35 sampai 41. Monggo. Ini diperhatikan untuk kita dan ini penopang bagi kita insya Allah. Monggo. Monggo Mbak Uria langsung. Yaitu
pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Maka, adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Ya, saya terangkan dulu sebentar. Ya. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada hari manusia ingat terhadap apa yang dilakukan. Ya. Dilakukan kapan? Ya ini waktu di dunia. Waktu di dunia ini kan kita dikasih akal sehat oleh Allah untuk bisa memilih. Nah, seandainya dia bisa menggunakan, insya Allah sesuai dengan aturan Allah akan selamat. Pada hari itu waburizatil jahimu lima yaro, maka neraka jahim itu diperlihatkan bagi semua manusia. Nah, terus ini pembelajaran bagi kita, fa'amaman togo, maka barang siapa yang melampaui batas, wa asarul hayata dunia, dan lebih mengutamakan dunia. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu, melaksanakan sesuatu, berbicara sesuatu, kita mengikuti hawa nafsu ya. Saya enaknya begini, ya udah, aku lakukan. Nggak peduli apakah yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu, yang kita lihat itu, apakah ini ridho Allah terhadap itu enggak gitu. Maka ketika kita paham, loh, saya melihat ini di sisi lain memang saya ingin seperti ini untuk menghilangkan bete saya. Tapi ketika melihat sisi lain, loh, yang saya lihat kan ini dilarang oleh Allah. Nah, jadi di situ ada pilihan-pilihan. Maka Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita dengan akal sehat kita. Dan kalau umpamanya dia memilih keinginan hawa nafsunya, udahlah, nggak peduli. Yang penting kan saya menonton ini, melihat ini, melakukan ini, saya kan tetap sholat gitu. Jadi STMJ ya, kalau istilah lain. Fa'ina jahimah yal ma'wa, kata Allah. Maka neraka jahimlah tempatnya. Gitu. Jelas. Monggo lanjut. Bunda yang 41 sama 4 ininya. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Oh, 40 dulu, 40. Ya, belum. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Oh, iya. Barang siapa yang takut makom, kedudukan Tuhannya itu maksudnya apa? Pelaturan-pelaturan Allah yang diwujudkan sekarang ini, ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan sunnahnya. Wanahan nafsa anil hawa, dan dia mencegah hawa nafsu, keinginan masalah dunia yang bertentangan, yang tidak diridhoi itu ditahan. Gitu. Fa'inal jannatah yal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Kita yakinkan lagi bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Nah, dengan adanya penjara kan kita tidak bebas. Selalu dipantau oleh Allah, selalu diperhitungkan, selalu dicatat. Terus bagaimana pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah? Maka ketika kita mentaati ayat yang 40 ini, wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, maka ketika kita patuh tunduk terhadap ini, insya Allah surgalah tempatnya. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan ini. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Bunda-bunda bagaimana? Oke, siap Ustazah. Ini surat Al-Isra ini dibaca tiap hari ya sama Rasulullah ya. Jadi kan ada 3 surat yang dibaca setiap hari sama Rasulullah ya. Yang kemarin Yang kemarin itu surat apa, Ustazah? Al-Muluk. Iya, terus yang sudah kita bahas kemarin itu sebelum ini kok lupa saya. Sebelum Al-Isra ini apalagi itu?
Aduhon ya. Enggak betul. Ini yang pertama, Ding. Yang Ini, yang ya. pertama. Ini terus nanti ada lagi ya, Al-Mulk itu juga ya. Jadi dengan baca tiap hari, saya bayangin orang Rasulullah itu kan sudah terjaga dari kesalahan ya. Itu masih baca seperti ini ya. Masya Allah, kita ini gimana gitu. Ya. Dan gini dok, Rasulullah ketika membaca apa yang dibaca itu kan langsung paham. Iya. Nah, yang membaca, nah paham enggak, ngerti enggak yang kita baca? Nah itu yang jadi masalah. Maka ketika seseorang yang mengutamakan hanya bacaan aja, maka itu tidak akan jadi hidayah. Tapi ketika dia membaca dan paham artinya, itulah yang akan mendatangkan hidayah. Bukan dalam arti membaca tidak penting, penting sekali. Bahkan ketika kita membaca harus tahsin, harus betul-betul, tajwidnya itu harus jelas. Maka ketika kita paham tajwidnya, baik dalam membacanya, nah setelah itu maka kita pelajari isi dan kandungan dari ayat tersebut. Insya Allah itu akan mendatangkan manfaat dan itulah yang akan menjadikan syafaat bagi kita nanti di akhirat. Ustazah, selain surat Al-Isra, Al-Mulk, Al-Sajadah juga ya? As-Sajdah ya, pokoknya mohon maaf ya kalau bahasa saya, kalau istilah saya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam hadisnya begini dok, dalam hadisnya barang siapa yang dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi dia nanti. Kapan hal itu jadi syafaat? Satu, di alam kubur pun sudah menjadi syafaat. Artinya apa? Nanti mungkin saya akan sampaikan fotokopian saya nanti atau di filenya saya nanti kasihkan ke dokter, nanti bisa itu dibaca khusus orang-orang yang ketika di dalam Ibnu Katsir itu adanya, ketika pertama meninggal, ketika dia masuk ke alam kubur, mohon maaf pertama meninggal, memang meninggal itu pertama, maksudnya ke alam kubur. Maka ketika di alam kubur itu kan kalau dia lulus di dalam pertanyaannya, insya Allah semuanya akan lulus. Di antaranya yang ditanyakan oleh Allah di alam kubur itu, agamamu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan ini siapa laki-laki ini, ditunjukkan Rasulullah. Maka orang yang beriman itu diilhamkan, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, maka dia diilhamkan, oh ya, bahwa dia itu adalah Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad, dan dia membawa risalah dan aku mengimaninya. Karena waktu di dunia kita selalu mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, selalu mempelajarinya, maka itu akan menjadikan syafaat bagi kita. Singkat cerita, orang ketika lulus dalam pertanyaan, maka kata Allah, bukakanlah pintu surga. Maka di alam kuburnya dibukakan pintu surga dan dia dikasih tikar dari tikar surga. Maka ketika itu dia melihat ke arah kanannya ada seseorang yang dia itu tidak paham. Loh, kok ada seseorang yang dia itu, mohon maaf, berparas cantik, berparas ganteng, dan dia itu selalu memberi senyum. Maka si jenazah tadi berkata, loh, kok Anda sepertinya akan memberikan kabar bahagia untuk aku? Siapa Anda? Maka si orang itu berkata, aku ini adalah amal baikmu waktu kamu di dunia. Tuh. Di antaranya itu. Jadi itu kumulatif dari amalan-amalan soleh kita akan berwujud mendampingi kita di alam kubur. Dan kebalikannya, yaitu yang jelek gitu, yang menemaninya jelek, bau dan lainnya sebagainya. Nah, nanti ketika dibangkitkan dia dari alam kubur, maksudnya setelah kiamat ini terjadi dan manusia itu semuanya meninggal, maka itu kan akan dibangkitkan semuanya oleh Allah dari kuburnya. Maka prosesinya seperti seseorang yang menanam kecambah atau menanam biji-bijian. Maka dia itu hidup, maka ketika itu Al-Qur'annya berkata, dan itu pun berwujud manusia yang akan memberikan kebahagiaan. Maka ketika dia melirik, siapa Anda? Aku adalah Al-Quran yang kamu baca waktu siang, kamu merasa kehausan, dan waktu malam kamu
melekan gitu, disebabkan karena kamu selalu menjaga aku, maka sekarang waktunya aku menjaga kamu. Itu yang menjadikan syafaat. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ketika kita mempelajari Al-Quran. Begitu dok, bagaimana? Ya, Ustazah. Pelan-pelan ya, Ustazah. Iya dok. Oke. Lanjut ya, Ustazah. 66 ya. Di Al-Isra ya, 66. Mbak Wahyu, monggo. Mbak Wahyu, Assalamualaikum. Mbak Wahyu, monitor. Jut, monitor, Jut. Halo, Jut. Assalamualaikum. Oke, Jut mainan sama kucingnya paling. Ari, monggo 66. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tuhan mulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Penyayang terhadapmu. Itu Ustazah. Bagaimana, Dokter Ari? Ini Allah yang memberikan kemampuan sehingga kapal-kapal itu bisa berlayar di lautan agar manusia itu mencari karunia-Nya. Sudah jelas ya Ustazah ya kayaknya. Ya. Sungguh Dia Allah Maha Penyayang terhadap umatnya. Jadi saking sayangnya Allah, lautan sebegitu luasnya, kemudian kapal itu beratnya berapa ton dari besi. Nah, maka kalau kita kan di waktu belajar ilmu fisika itu ada hukum Archimedes ya, ketika mempelajari hukum Archimedes makin lebar permukaan, maka makin ngambanglah benda itu ya, itu seperti kapal. Tapi ketika kita memasukkan jarum ke situ kan jarum tenggelam. Tapi ketika kita menggunakan logika, kok jarum segitu kecil ya nggak tenggelam, malah kapal segini besarnya dan beratnya, tapi dia tidak. Maka di situ adalah ada kasih sayang Allah, bukan semata-mata kepandaiannya manusia, tapi itu bisa diilmiahkan, yaitu dengan para ahli yang menemukan hukum-hukum tersebut. Kemudian yang mengendalikan angin yaitu Allah juga. Maka Allah dengan penuh kasih sayang ketika kapal berlayar di lautan, sehingga kalau Allah menghendaki angin itu dibesarkan dan dijadikan angin puting beliung di tengah-tengah lautan, apa yang terjadi? Nah, maka dari itu semuanya karunia dari Allah. Apakah masih tetap tidak mau menyembah Allah? Pertanyaannya itu. Apakah masih berani melampaui batas terhadap aturan Allah, dan apakah masih berani dia menjauhkan diri dari Allah. Nah, itu yang di laut, belum yang pesawat terbang. Pesawat coba, Masya Allah, siapa yang bisa mengangkat seperti itu? Masya Allah, itu adalah atas kekuasaan Allah. Tidak semata-mata kepandaian insinyur, tidak semata-mata alat-alat lain-lainnya yang menopang itu terbang, maka itu adalah di balik itu ada kekuasaan Allah dan kasih sayang Allah. Monggo, dokter bagaimana? Jadi ingat Titanic, Ustazah. Nah, ya, insinyurnya kan bilang, Tuhan aja nggak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Langsung. Padahal itu yang ditabrak cuma bongkahan es menurut logika kan? Menurut logika. Seolah-olah itu nggak mungkin gitu. Segitu kokohnya itu Titanic itu. Kokoh banget menurut pandangan manusia. Tapi bongkahan esnya, Masya Allah, kok bisa pecah gitu kan? Pecahnya itu seperti ada orang yang kita memecahkan tek gitu. Masya Allah, akhirnya air ya udah tenggelam semuanya. Maka disitulah yang dikatakan orang melampaui batas itu.
Jadi dengan adanya karunia dari Allah, kepandaian itu adalah semuanya dari Allah, maka hendaklah jadi tawadu, bukan menjadi takabur. Ustazah, di sini ayat ini misalkan saya memaknainya seperti ini. Meskipun Allah itu sudah menjamin rezeki kita, tetapi kita diwajibkan untuk mencarinya ya. Dan di sini agar kamu mencarinya. Ya. Itu kah, Ustazah? Ya, ikhtiar, betul. Untuk ikhtiar, untuk menjemput rezeki. Ya. Maka ketika seseorang itu, dia itu mencari nafkah, menjemput rezeki, ketika waktunya ibadah, tetap dia melaksanakan ibadah kepada Allah, maka ketika dia melaksanakan rezeki pun, akhirnya menjadi pahala bagi dia. Berangkatnya seseorang, ketika dia mencari rezeki, menjemput rezeki, maka itu bagian daripada jihad di jalan Allah. Dan kalau toh Allah menakdirkan dia meninggal ketika dia mencari rezeki, maka itu termasuk meninggalnya itu syahid. Nah, karena dia tidak lalai terhadap ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia mengelola rezeki tersebut jauh dari ibadah kepada Allah, maka rezeki tersebut itulah yang dikatakan melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah. Dan itulah yang bukan menjadikan rahmat, bahkan menjadikan laknat bagi dia. Jadi kalau umpamanya kita kerja, kita buka kafe, kita jualan dan lain sebagainya, waktunya sholat dia tidak sholat. Waktunya dikasih rezeki oleh Allah, dia tidak mengeluarkan sodako, tidak paham zakat. Kemudian waktunya Ramadan, dia tidak puasa. Nah, terus saja habis waktunya, habis tenaganya, semuanya dijadikan untuk meraih. Jadi dunia ini seolah-olah dijadikan titik fokus untuk mencari perbekalan hanya dunia aja. Artinya dia jauh dirinya dari ibadah kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan bahwa dunia itu telah melalaikan zikir kepada Allah, dan bahwa dunia yang dia kelola itu bukan menjadikan rahmat, tapi akan menjadikan laknat. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut ya, Sadar. Ya, lanjut. Terus apa? Artinya harus berimbang ya. Antara mencari rezeki dan tetap beribadah. Kita tidak mata-mata misalnya bekerja lalu waktunya sholat tunda dulu dan sebagainya, seperti itu ya. Betul. Waktunya sholat, waktunya tolab ilmi. Waktunya ngaji, yaitu tolab ilmi itu. Karena itu merupakan wajib. Tolab ilmi itu wajib. Karena sholat kita tidak akan beres atau ibadah kita ini tidak akan beres kalau kita tidak diiringi dengan ilmunya. Ketika mencari hiburan pun, kita tidak akan bisa mencari manfaatnya kalau kita tidak didampingi dengan ilmunya. Islam itu membolehkan represi. Bahkan itu kata Rasulullah itu ada perintah. Segarkanlah dirimu. Ada kalimat itu. Maka ketika itu kan pelaksanaannya bagaimana kita. Nah, ketika kita memilih, apakah Allah ridho enggak seandainya saya seperti ini. Nah, gitu. Maka ketika kita tahu bahwa Allah ridho dan tidak ridhonya, ya dari ilmu. Merujuk. Ilmunya tentu ilmu syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Monggo Dokter Tia lanjut. mau Dokter Wiwin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu paling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. Ya. Itu seringnya kalau susah, sedih, baru takut, baru ingat sama Allah. Tapi kalau lagi seneng, lagi selamat, lagi ini, biasanya kita suka lupa. Iya, Ustazah. Hampir seperti itu ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, Dok. Iya, jangan.
tenang, dan dikala kita menderita pun, aku adukan semuanya kepada Allah. Hanya Allah lah tempat mengadu. Ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa gundah, maka ketika Allah memberikan keterbukaan kepada kita dari segala urusan, ya, memberikan solusi, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Misalnya seperti itu. Saya terangkan sedikit di sini konotasinya kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Orang-orang jahiliyah pada waktu itu, dia masih ingat Allah. Tapi orang yang melaksanakan kekufuran sekarang itu sama sekali dia tidak paham tentang Allah. Sampai seperti itu jauh. Nah, orang jahiliyah itu mereka masih mengenal Allah, yaitu diantaranya ini, Allah memberitakan tentang ketika ada keguncangan, ketika mereka berada di atas lautan, maka mereka itu betul-betul. Jadi mohon maaf, patung-patung yang mereka sembah itu mereka sisihkan semuanya. Mereka enggak memanggil ya Lata, ya Uja, enggak begitu. Tapi yang mereka panggil itu, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan. Jadi Allah orang Islam lah. Allah yang menciptakan langit dan bumi lah. Karena dia tahu, dia paham bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Maka Allah yang menciptakan langit dan bumi lah yang dia panggil. Nah, maka di sini Allah menjelaskan. Wa iza masakumuduru fil bahri dola mantamu ila iya. Mereka tidak sesat ketika dia mendapat penderitaan. Maka ketika Allah memberikan solusi menyelamatkan dari penderitaan tersebut, a'radtu, kamu berpaling lagi. Begitu mereka sudah pergi ke lokasi, ke rumahnya masing-masing, yang mereka sembah adalah Lata dan Uja lagi. Gitu. Kalau orang sekarang, ketika ada tsunami, ketika ada gempa, malah dia menyiapkan sesajen. Bukan Allah yang dipanggil. Maka menyiapkan, ini kurang sesajen. Mungkin dewa yang mengatur ini adalah lagi marah, ini dan itu. Bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang mereka panggil. Mohon maaf, seperti itulah. Monggo, Dr. Wiwin bagaimana? Iya, Ustaz. Jadi sebenarnya orang zaman sekarang tuh lebih payah ya, lebih parah ya. Iya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, maka itulah seburuk-buruknya akhlak katanya. Monggo Dokter Ria, bagaimana Dok? Ya, sudah. Ya, masuk orang. Masya Allah. 68 ya, Saudara ya? Ya. Iya, 68. Mbak Wahyu, monggo. Mbak Wahyu, monitor. Wahyu siapa, Bu? Aku dah. Bu Susi, ya. Oh, Ali jenenge ya. Bu nggak Susi. tak pikir anak Wahyu. Bu Wahyu ini panggil juga biasanya di rumah Bu Susi, dia lupa namanya. Oh, alah. Apa namanya Di sendiri? sini menamatkan dirinya Wahyu Catur. Iya, emang. Karena ada saya, terus namanya diganti Wahyu Catur itu. Oh, alah. Biasanya dipanggil Susi juga gitu ya? Nah. Oh, alah. Iya. Monggo, Susi Wahyu. Monggo. Ini saya disuruh apa ini? Baca. Iya, baca yang ini artinya sama nanti pemahamannya bagaimana. Saya itu saya tuh punya pemikiran, menurut saya Al-Quran tuh intinya cuma sami'na wa atokna gitu. Terus Bu, iki saya mendengar, surat saya iki menguasai. Minta dibacakan, nanti didengarkan semua gitu loh maksudnya. Makanya saya itu nggak pengen baca ini. Saya baca dikit aja. Saya cuma pengen dengarkan. Karena menurut saya, saya sudah baca Quran panjang itu dan menemukan hal yang tidak sama dengan orang lain. Jadi daripada nanti belajar, mendingan saya nggak baca aja. Gitu. Enggak, mohon maaf, enggak begitu, dicoba aja. Mungkin barangkali dengan lisan kita mengikuti
kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran akan menjadikan hidayah bagi kita. Akan dituntun oleh Allah, insya Allah mungkin lebih terbuka lagi hati kita. Begitu mungkin, Bun. Berarti dengan kata lain, hati saya sekarang belum terbuka gitu kan? Benar ya? Bukan. Maksudnya Enggak, suaranya Bu Wahyu itu akan direkognisi oleh teman-teman dengan suara yang unik gitu loh. Bukan dalam arti Bunda tidak terbuka hati, tertutup hati, bukan seperti itu. Akan tetapi kan di dalam surat Al-Anfal dikatakan, dengan adanya dia membaca Al-Quran, maka fazadathum imana, maka akan bertambahlah imannya. Bukan dalam arti bertambah imannya itu orang itu tidak beriman, justru dia itu sudah beriman, tapi dengan adanya tambahan Al-Quran dan pemahamannya, insya Allah di situ zadat, bertambah dan bertambah. Ya, itu maknanya. Bahasa Indonesia ya berarti ya. Iya, kita kan sesama bromocoranya wis ta. Gak popo kok. Iya, saya nggak cocok soalnya sama ngaji model kayak gini nih. Jadi ya saya kita bahasa dari pengajian tuh berkali-kali. Jadi ya sudah. Bahasa Indonesianya aja Bu Wahyu, ojo bahasa Arab aku gak ngerti ya. Bahasa Indonesia lah. Bahasa Arab aku isok mengoco Bu. Isok mengoco ya, tapi aku tetap dikeluarkan dari pengajian. Wes kata maka apakah aib katanya Ustaz, aib itu kita sudah ditutupi sama Allah. Aib itu nggak usah dibuka-buka. Salah. Sekarang kita jadi orang alim gitu loh Bu. Ya. Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun? Sudah tahu saya ini. Yang sulit itu ya Ustazah. Yang sulit itu kan karena kalau kita omong kayak gini itu kan urusannya kan tidak di daerah aman. Yang sulit itu kalau kita bekerja di situasi sekarang itu. Tidak pernah ada yang benar-benar ada. Tidak pernah ada. Itu yang menurut saya masalah. Kita nikmati ideal aja Bu. Nggak bisa. Ya itu makanya karena sudah membaca Al-Quran 40 tahun dan kemudian tetap disingkirkan dari pengajian gara-gara tanyanya selalu salah. Jangan buka aib toh Bu Ustaz udah bilang berpesan sebelumnya itu iya aib itu sama Allah sudah ditutup kita gak usah ngaku enggak sakit lah nanti. Tidak pernah mereka itu yang bersama saya di pengajian itu mengalami masalah yang benar-benar krusial. Enak. Mohon pun nggak usah terhadap rahmat Allah. Ya, nggak usah putus. Mohon maaf, kami sebagai pembimbing itu bukan dalam arti saya menggurui. Saya ingin kepada semua itu sharing bagi saya itu. Sharing. Jadi kadang-kadang kan ketika dokter Bunda semuanya mengutarakan gitu kan. Oh iya. Terus saya kembalikan rujukannya. Apakah ini menurut Al-Quran, tafsirnya gitu, tafsir dari Al-Quran ini apa gitu. Maka ketika saya menyampaikan, sebagian antaranya itu, tapi saya jelaskan lagi gitu kan. Nah seperti itu. Ya, jadi bukan dalam arti saya ini segala-galanya, bukan gitu. Dan semuanya pasti namanya manusia itu khotoun. Dia itu tukang berbuat salah. Cuman di dalam seperti itu, sebaiknya orang yang bersalah itu cepat bertaubat. Nah itu. Insya Allah seperti itu. Maka semuanya pun namanya begitu. Maka ketika kita paham bagaimana untuk ridwan Allah itu bagaimana, maka inilah caranya, jalannya ini, sarananya kita berlakukan sama gitu. Nah, kita paham. Seperti kemarin kan masalah ghibah di bulan Muharram itu nggak boleh. Mana kalau begini kan solusinya sebenarnya.
lain antara satu ayat itu menjawab, saling menjelaskan sama lain. Insya Allah dan bisa Insya Allah ini boleh jadi merupakan hidayah dari Allah, dituntun untuk kita bisa tambah keimanan kita, tambah keilmuan kita. Bukan dalam arti kita dituntun masuk hidayah belum punya hidayah, bukan. Tapi insya Allah pemahaman kita akan tambah. Ya, itu diantaranya. Saya kembali ke ayat yang tadi dibaca. Afa amintum ayah sipabikum janibal bari au yursilang alaikum hasiban sumala tajidu lakum wakila. Apakah kalian akan merasa teman seandainya darat ini digempakkan oleh Allah, intinya gitulah, dihancurkan oleh Allah, atau lautan airnya itu ditumpahkan oleh Allah, akan merasa aman enggak gitu? Kenapa di sini kalimatnya merasa aman? Berarti apakah Allah itu akan zalim? Bukan. Dalam artian gini, tahu umpamanya yang mengatur bumi dan langit ini Allah, tapi kok kenapa kamu nggak mau menyembah kepada Allah gitu? Kepada Allah kan di Al-Quran jelas Allah tidak akan menyiksa kepada seseorang selama dia itu beristighfar kepada Allah. Jadi Allah akan ada penyelamat dari Allah ketika kita istighfar kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, dan kita beribadah kepada Allah. Kalau mohon maaf, dia kan udah muslim, bahkan dia itu berpakaian muslimah, tapi tiba-tiba dia diserbu oleh angin atau dia terkena gempa atau dia terkena tsunami, padahal dia beriman. Apakah di situ Allah tidak melindungi? Bukan. Itu merupakan kasih sayang Allah yang dia itu diwafatkannya jangan seperti itu. Tapi ketika dia diwafatkan dalam posisi seperti itu, tetap hatinya itu menggantung kepada Allah. Nah, disitulah yang dikatakan syahid. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah, dia sudah tidak memiliki dosa. Masalahnya apa? Penderitaan dunia ini itu merupakan hanya kamuflase, dalam arti tidak semenderitanya, seberat penderitaan manusia di dunia ini itu adalah tidak abadi. Nah, kenapa ujung-ujungnya meninggal? Kalau toh dia sakit parah, ujung-ujungnya meninggal. Nah, itu ketika dia meninggal, itulah meninggalnya satu kali. Maka ketika dia menempuh ke kehidupan kedua, di situ tidak ada kalimat meninggal. Akan kalau toh dia waktu di dunianya itu mempersiapkan diri, perbekalannya untuk kehidupan yang abadi nanti, itu insya Allah akan menjadikan bahwa kehidupan yang kedua itu akan kekal. Menderita di dunia tidak seperti menderita waktu nanti orang tersebut berada di neraka. Bahagianya dunia tidak akan mengekalkan kepada dia. Seindah-indahnya dunia, sesenang-senangnya dunia tidak akan menjadi abadi bagi dia. Tetap aja kalau toh dia tidak meninggalkan hartanya yang akan meninggalkan dia. Tapi rata-rata boleh jadi hartanya yang ditinggalkan. Begitu ditinggalkan, dia belum ada transaksi dengan Allah, harta yang dimiliki itu ya tidak jadi pahala bagi dia. Maka ketika dia meninggal, penyesalan ujungnya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Saya ingin beramal soleh, saya ingin bersedekah. Ya sudah expired, nggak bisa lagi gitu. Maka sesenang-senangnya dunia itu hanya tipuan belaka, semenderita-meritanya dunia itu tidak akan menjadi dia itu terus-terusan seperti itu. Ada ujungnya pokoknya hidup di dunia ini, menderita ataupun senang. Maka ketika dia menyikapi, merespon senang dan tidak senangnya itu, dia tidak akan paham kalau tidak merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu, monggo Dokter Diah bagaimana? Iya, ya mungkin berat materi karena makin paham kena itu ya. Dulu kalau itu saya katakan saya kayak salah. Putus dokter. Dokter putus di tempat saya. Terus ya,
gimana? Ya, saya dari tadi ya putus-putus ini di sini. Terus Mohon maaf, saya putus-putus. ya putus-putus. Yang saya terangkan tadi nggak gitu ya, jelas ya. Saya terimanya jelas, Ustazah. Nanti insya Allah rekamannya jelas mungkin. Alhamdulillah. Nah sekarang dok, pas, monggo dok, bagaimana dok? Komentari dok. Iya, makin ke sini ayatnya itu makin makin berat. Beratnya itu apakah mungkin karena makin paham ya. Kalau dulu ketika enggak paham, ayat-ayat kayak gini itu kan rasanya lewat aja gitu loh. Alah enteng wis engko ae dipikirin kok gampang begitu. Tapi ketika makin paham tuh rasanya kok abot deh. Ya Allah. Ya, saya juga gitu, Ustazah. Ya dok. Toha angzalna alaikal Qur'an Ini nanti kiri aja. ma angzalna alaikal Qur'an litasqa. Kalau mau dibuka sekarang surat Toha. Ma angzalna, tidak kami menurunkan Al-Qur'an itu litasqa, untuk memberatkan katanya. Berarti ketika kita menemukan ayat seperti ini merasa berat, boleh jadi bukan Al-Qur'annya yang berat kepada kita, akan tetapi mungkin pemahaman kita ini belum lancar. Tapi dengan adanya tadi terkatakan, mungkin karena ilmu udah bertambah. Nah, di situ itu merupakan akan menjadi filter dari nafsu kita. Akan nanti kalau akan ringan. Saya kira seperti itu. Insya Allah akan ringan itu banyak. Mentok kanan. Yang dikatakan rahmat nanti. Insya Allah. Ya Ustazah, Ustazah, mungkin boleh saya ada nanya? pengalaman ya. Boleh nanya nggak? Bu Bayu, monggo ya silakan. Duluan. Ustazah, mau nanya, apakah Ustazah pernah berceramah di penjara? Oh belum ada undangan. Saya ceramahnya di Islamic Di tempatnya, ya, di tempatnya para pelacur. Ini kanan. Belum, saya nggak sampai ke sana. Terus di tempatnya orang-orang yang tergusur, Maksudnya orang-orang yang rumahnya tergusur, kemudian di tempat kayak penampungan, oh tempatnya belum. orang gila, pernah? Saya Belum. Tetapi ada orang yang itu kadang-kadang japri. Nah, ketika beliau ini japri, saya tunjukkan ayatnya. Nah, kalau mereka paham, maka saya langsung dengan beliau saya terangkan. Mohon maaf, mungkin ada di An-Nur juga. Seperti mohon maaf, Dokter Diah, Bunda Eli pernah itu curhat sama saya agak lama. Saya sampaikan ayat-ayatnya dan saya langsung komunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu itu insya Allah paham dan terbuka seperti itu. Kapan-kapan coba ceramah di tempat seperti itu, saudara, biar punya pengalaman berbeda. Saya pernah berada di situ. Jadi itu tuh rumit gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu langsung dengan ayat seperti ini. Gitu. Saya bukan menggurui, saya pengen belajar gimana caranya gitu, karena sumpah undangan saya siap insya Allah. Tergantung audiens. Terus di rumah sakit menemui orang-orang yang kemungkinan besar itu akan meninggal gitu. Kita diberi seperti itu ya. Karena saya pendoa rumah sakit. Jadi berbeda gitu saya pikirnya. Jadi saya sebenarnya pengen mengaji pada mereka yang seperti itu gitu, karena tidak normal situasinya ya, sehingga kita tidak bisa bicarakan kebaikan seperti ini, itu tolakannya luar biasa. Saya pengen belajar yang itu gitu. Saya sebenarnya pengen belajar yang itu. Kalau Al-Quran sih rasanya udah belajar 40 tahun sudah. Terus ketika itu saya melihat bahwa saya bukan apa-apa dibandingkan dengan apa yang terjadi pada mereka. Saya tidak bisa bikin solusi gitu berdasarkan Al-Quran. Contoh begini ya, dia membunuh suaminya karena suaminya itu menghabiskan harta, ini mereka miskin, suaminya sama perempuan lain. Dia membunuh. Dia tanya sama saya, ada dosa apa enggak?
susah kan saya. Terus mereka itu yang takau-takau itu, para pelaju itu kan, yang malamnya jadi hogar, paginya sembahyang subuh, tanya sama saya sholat subuh, sholat saya diterima apa enggak? Karena semalam saya dihukum, tiap malam saya akan ya, saya nggak pernah nemu itu jawabannya, saya nggak berani bilang apa-apa. Nah itu makanya saya ingin mengaji yang kayak gitu itu ada nggak ya, di mana ya? Kalau mengaji normal kayak gini semua Dulu paham pernah gitu. dibahas kalau nggak salah Ustazah ya, tentang apa itu membunuh 100, kemudian terakhir malah masuk surga karena apa itu, saya lupa ya Ustazah itu. Semua Bunda semuanya ada, jawabannya semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Dan tentang orang-orang yang seperti apakah habis berjalan ini seperti mohon maaf saya seorang berat pelaksanaan saya ini diterima enggak? Semuanya ada solusi di dalam Al-Qur'annya. Maka kenapa dia merasa seperti itu berat gitu dalam hidup? Karena jauh dari Al-Qur'an. Coba kalau Al-Qur'an kata ke kata itu dari awal sampai akhir itu diterjemahkan dan datangkan pembimbing, insya Allah solusinya. Dan itu yang seperti tadi dikatakan, tidak Bapak mendapatkan solusi itu di mana adanya di Al-Quran dan Sunnah. Hal-hal yang berkaitan begini, suami itu dia itu membunuh suami karena menghabiskan hartanya. Dalam Islam bahwa harta yang dimiliki itu semuanya adalah titipan dari Allah. Allah mengambil harta tersebut dihabiskan oleh suami. Nah, berarti apakah suami itu zolim melakukan seperti itu? Nah, ketika suami melakukan hal seperti itu untuk pura-pura jalan Allah, berarti dia melampaui batas. Itu dan ilmunya di dalam kitab katakan seperti ini. Apabila istri dia itu sabar terhadap perangai yang dilakukan suami, maka memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Fir'aun, yaitu Asyah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Ketika orang tersebut dizolimi oleh suaminya dan dia itu insya Allah ketika kembali merujuk ke Al-Quran dan Sunnah, semuanya ada solusinya. Ada semuanya pun, tapi nggak langsung. Itu harus hatam, nggak bisa. Ini ya, masalahnya itu kita itu tidak bisa berada di apa in her side gitu kan, itu kan gimana ya caranya ceritanya? Aku pengen menemukan penyelesaian atau gimana caranya ngasih tahu. Ceramah seperti ini tuh tidak akan pernah didengarkan gitu. Ya, Bu Ayu minta maaf ya. Itu kan seperti bimbel ya. Kalau bimbel itu ada soal seperti ini langsung minta kita jawabannya kan gitu. Tapi ini di sini kita membahas general ya dulu. Tapi kalau problem solving seperti bimbel itu kan misalkan soal nomor 1 itu soalnya apa? Cara menyelesaikannya bagaimana? Milih ABCD-nya itu gimana caranya, itu kan bimbel Bu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa. Ustazah Nggak apa-apa. Ya. Karena kan aku dia. Tapi enggak apa-apa Bu. Kalau Bu Ayu ingin menanyakan problem yang dihadapi mungkin dibahas bersama dengan Ustazah. Tetapi di sini kan kita membahasnya, kita bahas ayat ini, kita bahas gitu. Jadi bukan problem solver, kita membahas fundamentalnya dulu. Gimana? Ya. Nanti kalau ada problem, mungkin diselesaikan bersama Ustazah yang membimbing juga. Begitu bagaimana Ustazah? Insya Allah. Enggak apa-apa. Saya hanya nanya, apakah Ustazah pernah punya pengalaman, punya experience yang saya bisa? Ya belum, kita sekarang masih belajar fundamental ayat per ayat atau Bulughul Maram atau ada Bu Ayu. Sekali-sekali mungkin boleh Bu Ayu, mungkin kalau punya problem apa, misalnya ada ngajukan berapa kaitannya pertanyaan,
enggak ada berapa pertanyaan, itu sekali-sekali nanti kita bahas salah satu dari itu, kita pilih dulu. Mungkin di minggu kelima begitu, seperti sekarang harusnya kayak gini ya. Itu bisa untuk yang kajian-kajian yang tematik seperti itu. Cuman biasanya kalau sudah jamnya lebih dari jam 9 ini HP-nya Ustazah itu kresek-kresek, putus-putus. HP-nya sudah lelah. Timernya itu kayaknya. Saya juga minta maaf ya, saya out Ya, monggo. of topic. Ya, monggo. Enggak apa-apa, Mbak Wahyu. Ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau bisa chat gitu ke saya, pingin nanya ini, nanti saya Teruskan. Saya teruskan ke Ustazah, nanti satu waktu kita bahas bersama begitu, nggih. Begitu ya Ustazah dan teman-teman semua. Waktunya ya. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di dalam beramal, di dalam melihat. Mudah-mudahan semua yang menjadikan aktivitas kita ada nilai ukhrawinya, atau kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Astagfirullahaladzim walakum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Wahyu.